Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Ibu ingin memperkenalkan diri. Ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Berliana Nur, bisa dipanggil Ibu Berliana. Ibu mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang mana Ibu berkesempatan untuk dapat mengajar di SDN 8 Langkai. Dan sekarang Ibu diamanahkan untuk mengajar anak kelas 4. Kelas kalian. Hari ini kita akan belajar tematik tentang indahnya kebersamaan, tema 1, subtema 3, bersyukur atas keragaman. Baik, untuk anak-anak semua, mari kita membuka buku pelajarannya. Keragaman budaya di Indonesia. Jadi, harus anak-anak ketahui bahwa keragaman yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Ada adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, dan lain sebagainya. Jadi keragaman budaya yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Setiap daerah itu memiliki perbedaan, berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, Indonesia. Nah, manfaat keragaman itu apa sih? Jadi kita dapat memahami setiap keragaman daerah masing-masing, terus memupuk toleransi, terus menjadikan sebuah perbedaan menjadi alat pemersatu bangsa. Jadi biarpun kita memiliki berbagai macam perbedaan di Indonesia, tetapi kita tetap satu, tetap Indonesia. Nah, contohnya nih seperti makanan. Makanan di daerah kalian itu memiliki makanan khas ya. Jadi setiap daerah itu memiliki makanan yang khas berbeda-beda. Ibu kasih contoh nih, makanan khas yang ada di Kalimantan Tengah. Ini tumbuk daun singkong. Pasti anak-anak tahu ya. Tumbuk daun singkong ini salah satu makanan khas yang ada di Kalimantan Tengah. Pasti anak-anak tidak asing dengan makanan ini, familiar sekali, atau sering ada di masakan atau yang mamah kalian buat atau mamah kalian masak nih. Ibu pernah juga makan tumbuk daun singkong. Kalau anak-anak gimana ya? Pernah nggak? Mungkin pernah pastinya ya. Terus ikan wadi. Nah, ikan wadi ini salah satu makanan khas yang ada di Kalimantan Tengah juga. Kalau di daerah lain mungkin tidak ada, ada di Kalimantan Tengah. Ibu pernah juga makan ini. Makanan ini tuh makanan yang memang benar-benar khas yang ada di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, rumah adat Kalimantan Tengah. Nah, setiap daerah masing-masing itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Contohnya ini seperti rumah adat Kalimantan Tengah, rumah betang. Rumah betang di Kalimantan Tengah itu memiliki bentuk yang berbeda-beda juga, memiliki nama yang berbeda-beda juga. Nah, setiap daerah atau setiap pulau itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, coba kita lihat, kita amati. Atapnya rumah adat betang ini bentuknya seperti apa sih? Kita lihat, seperti segitiga. Coba kita lihat, seperti segitiga. Terus ada segi apa lagi ya? Ada segi 4. Oke. Nah, segitiga dan segi 4 ini memiliki berapa sih sisi? Coba kita lihat. Sisi itu adalah panjang yang memiliki panjang yang sama. Tuh, coba kita hitung berapa sisi ada di situ. 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Sisi itu adalah sisi yang sama panjang. Terus kalau segi 4 ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Jadi segi 4 memiliki 4 sisi. Terus kalau segi 5 ada berapa sisi?
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus kalau segi 6 kita hitung lagi ada berapa sisi sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi segi 6 memiliki 6 sisi. Nah, contoh bangun yang ada di depan itu memiliki segi banyak beraturan, jadi memiliki panjang sisi yang sama. Coba kita lihat, kalau di segi 3 itu memiliki berapa sudut sih? Coba kita hitung, 1, 2, 3. Ada 3 sudut. Sudut itu adalah sudut lancip, jadi dia mencil atau mojok. Itu namanya sudut. Kalau segi 4 ada berapa sudut? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi anak-anak perlu ketahui sisi adalah sesuatu yang panjang atau pinggir-pinggirnya, itu namanya sisi. Kalau sudut itu sesuatu yang lancip atau yang paling mencil di situ, itu namanya sudut. Oke. Selanjutnya permainan tradisional. Nah, Ibu di sini ada memperlihatkan gambar. Yang pertama congklak. Congklak ini salah satu permainan tradisional juga. Nah, Ibu dulu pernah memainkan ini di waktu Ibu masih kecil, waktu SD. Terus enggrang. Nah, permainan enggrang ini salah satu permainan tradisional. Tradisional itu permainan yang dimainkan setiap tahun ke tahun gitu, dari zaman-zamannya, dari zaman dulu. Itu namanya permainan tradisional. Nah, enggrang, permainan enggrang ini juga dulu pernah Ibu mainkan. Permainan enggrang ini memerlukan keseimbangan. Jadi enggrang ini, ketika kita memainkan enggrang, itu memerlukan sebuah keseimbangan untuk dapat memainkan. Setiap daerah itu biasanya namanya berbeda-beda. Selanjutnya alat musik tradisional. Nah, Ibu kasih contoh di sini gendang dan seruling. Jadi ini salah satu alat musik yang ada dari zaman dahulu. Alat musik gendang yang mana dia memiliki getaran yang dapat menghasilkan bunyi ketika kita tepuk. Jadi dia itu ketika kita tepuk dia memiliki getaran yang mana getaran itu mengalirkan bunyi, menghasilkan bunyi. Seperti itu. Dan seruling juga ketika kita tiup dia menghasilkan bunyi. Selanjutnya lagu daerah. Nah, lagu daerah itu lagu yang memang dimiliki daerah mereka masing-masing. Jadi setiap daerah itu memiliki lagu yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang ini berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, jadi mari kita nyanyikan. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari. Manggalepok, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi di dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi di dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi diurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.